SOP kegiatan di rumah sakit kan minimal seperti ini nih. Saya buat mudah ini ya. Menyusun menu 10 hari juga menyiapkan bahan makanan, mengolah makanan, menyajikan, mengevaluasi, membuat laporan, membuat konsultasi gizi. Ini semua di kuliah ada. Apabila terjadi wabah dan pandemi, harus melaksanakan protokol kesehatan yang berlaku. Selalu. Nah, jadi kalau harus pakai APD di daerah-daerah yang rawan betul, seperti di rumah sakit, supaya nggak tertular pasien, mengantarkan, atau anamnesa, ya harus pakai. Jangan nggak taat. Ya. Lanjut. Ya. SOP kegiatan gizi Dinkes Provinsi. Mereka kebutuhan berkoordinasi dengan lintas sektor dan lintas program untuk memenuhi logistik gizi. Jadi dengan kalau disebut subcluster ya, subcluster, Kespro, kesehatan reproduksi, KIA itu dengan kan erat itu dengan gizi karena anak di situ, kesehatan ibu dan anak ya. Terus kira-kira yang lain apa gitu. Untuk lintas sektornya pertanian yang dekat ya, yang dekatnya. Terus dengan Yankes itu yang tersedia di posko kesehatan, di mana lagi puskesmas maupun rumah sakit. Menyusun laporan kegiatan gizi, jangan lupa. Jadi udah kerja keras, udah ini nggak nyusun laporan, orang nggak akan melihat. Nah, maka dengan menyusun laporannya bukti kita sudah bekerja gitu ya. Apabila terjadi wabah atau pandemi harus melaksanakan protokol kesehatan yang berlaku. Tetap itu. Lanjut. Jadi SOP-nya ini kita buat sederhana. Ya. Logistik dan saran plan gizi bencana. Tugas ahli gizi itu apa saja? Kebutuhan logistik dan sarannya apa saja? Kalau kita lihat tuh plan gizi di pengungsian kan seperti ini nih. Dari plan gizi di pengungsian seperti ini. A, B, C. Dengan subnya udah tahu ini. Dan D, penyuluhan gizi dan seterusnya membantu distribusi. Maka di sini ada kebutuhan logistik. Contoh menu 10 hari, DKBM, penuntun diet, alat ukur antropometri, media KI gizi, spanduk, buku saku mobilisasi, laptop, kamera, handycam untuk buat laporan, foto. Saya ingatkan, kalau mutu itu yang bagus ya untuk laporan. Jangan mutu waktu mejeng. Ngejeng dengan teman-temannya, kayak selfie-selfiean, enggak. Waktu kita memberi pelayanan di pengungsian, misalnya nganin penyuluhan, pakai lembar balik dan sebagainya, memberikan MPASI, memberikan contoh di dapur umum memasak, itu difoto. Pakai rompi persagi. Rompi persagi itu salah satu identitas. BNPB punya, dia itu BNPB itu. SAR punya, yang lain-lain punya, TPU aja punya gitu ya. Puskris, Pusat Kesehatan Krisis Kesehatan juga punya. Bisa berbentuk seragam, ya. Bisa berbentuk jaket, bisa berbentuk nama, apa namanya, papan nama atau apa ya di sini yang dicantumkan di biasanya kita lihat itu juga rompi. Kenapa pakai rompi? Rompi itu bisa untuk gantian gitu ya. Kalau rompinya terbatas, waktu dia bekerja kita foto temennya, ya nggak apa-apa. Rompi itu dipakai gitu. Jadi itu identitas. Jangan nggak ada rompi. Nanti Anda bekerja nggak dilihat orang. TNI pakai kostum. Ya. Kostum itu kostumnya itu benar-benar kostumnya itu dipakai supaya ini identitas saya TNI AD. Oh itu ada TNI AD. Itu ada seragam. Nah persagi ada seragam nggak? Oh ada ini. Batik. Boleh. Nah, tapi kan praktisan rompi kan, rompi lebih murah, lebih ini. Jadi kita pikir lebih baik rompi ya, rompi. HP dan HT. Jadi ini jangan lupa ini. Logistik ini harus kalau mau mobilisasi ya harus bawa semua. Kamera handycam sekarang HP sudah merangkap kamera. Nah, laptop buat laporan, jangan nggak buat laptop ya. Harus membawa laptop supaya bisa bikin laporan di lapangan. Buku saku mobilisasi ahli gizi bencana. Gimana itu? Ya harus. Nanti kalau lupa gimana? Ya. Kalau enggak minimal disimpan di HP ya, softwarenya buku saku. Spanduk. Spanduk itu penting. Oh, ini enggak perlu kita ikhlas. Bukan begitu persoalannya.
Persoalannya identitas kita, profesi kita ada di situ. Saya katakan bahwa PPNI aja dikasih salut oleh Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan itu sampai ngomong ke ketua PPNI itu bahwa dia ketemu PPNI, anggota PPNI perawat itu di lapangan. Karena dia masang spanduk, pakai rompi, terus ngobrol sama menteri. Menterinya yang deketin. Ahli gizi enggak, pakai batik biasa, baju biasa. Nah, kita nggak kelihatan bahwa kita bekerja. Nanti kalau kita bikin regulasi, peraturan macam-macam dengan menteri, apa sih itu kan? Yang kerja kan cuma ID sama perawat PPNI. Nah, ahli gizi mana sih? Apa sih kerjaannya di bencana? Nggak terlihat. Tolong ini diperhatikan betul-betul teman-teman. Ya, kan kita nanti di buku saku itu bahkan belakang itu ada rompi. Boleh pakai membuat itu, ditambahin aja kabupaten atau kota mana gitu kan, atau provinsi mana, boleh. Bawahnya aja ditambahin. Modelnya seperti itu. Yang penting di situ adalah Persatuan Ahli Gizi Indonesia ada di situ. Dinas Kesehatan, Seksi Gizi ada di situ gitu ya. Jadi di situ kalau apa bikin 2 rompi juga nggak apa-apa, satu Dinas Kesehatan bener, nanti foto lagi Persagi. Kalau temennya di Dinas Kesehatan lebih dari 1, nah 1 suruh pakai Persagi, satunya Dinas Kesehatan. Sama-sama kabupatennya atau kotanya mana, sama-sama provinsinya mana ya, baik Persagi maupun Dinas Kesehatan. Kalau DPP pasti pakai Persagi aja ya. Persagi. Pelayan gizi puskesmas menyediakan makanan dan seterusnya, pelayan gizi rumah sakit sudah, pelayan gizi kabupaten kota tadi sudah saya utarakan. Lanjut. Laporan dan dokumentasi. Ingat, laporan dan dokumentasi ini adalah penting. Karena ini jejak kita bekerja. Jejak kita laporan untuk keuangan, pertanggungjawaban macam-macam di situ. Jadi buatlah laporan simple, tapi laporan itu bermakna gitu ya, bermakna. Dan juga tadi kalau ngambil foto itu jangan foto pas mejeng-mejeng, jangan. Pas kerja di lapangan, di pengungsian, di dapur umum, di masyarakat, lagi rapat dengan lintas program, lintas sektor, itu kondisi-kondisi yang membuat orang gitu. Tapi jangan lupa pakai rompi, identitas. Kalau nggak ada identitas, maka ini nggak bisa dilakukan. Jadi kira-kurang lebih seperti itu. Kegiatan pelayanan gizi di bencana dilakukan, pelayanan gizi di pengungsian, di rumah sakit, puskesmas, kabupaten. Jadi nanti kalau teman-teman yang kerja di rumah sakit sekali-sekali juga foto pakai rompi ya, pakai rompi. Kalau temennya lebih dari 1, salah satu harus pakai DPC. Kalau memang kalau Anda pengurus gitu ya, pakai saja ya. Karena kita perlu bahwa Persagi itu penting ya, Persatuan Ahli Gizi. Seperti PPNI, ID ya, farmasi. Sebab nanti untuk profesional, pedomannya dan sebagainya itu profesi yang bisa orang-orangnya yang termasuk yang profesional itu ada berkecimpung itu di profesinya. Pasti dia secara akademis bisa mempertanggungjawabkan ya. Logistik dan cara pelayanan kesehatan yang disumbangkan di bencana. Rencana tindak lanjut kegiatan pelayanan gizi di daerah bencana itu apa? Sarannya apa? Dokumentasi bisa foto dan video. Syukur kalau ada videonya. Ya. Ini arsip semua. Kalau Anda sudah pensiun di situ, maka adik kelas atau penerusnya bisa melihat itu. Dulu waktu bencana apa saja sih, terutama di daerah bencana. Jadi untuk pemetaan itu bencana, itu ada indeks risiko bencana itu bahwa di Indonesia itu nggak ada yang hijau itu sebenarnya. Ya ada di daerah mana saya lupa. Tapi semuanya itu kuning. Kalau enggak merah. Artinya apa? Kita harus siap semua. Kalau nggak ada sesar tadi seperti lempeng-lempeng aktif kayak Cianjur 20 tahunan loh. Seperti di tsunami itu Aceh sama itu sampai sesar Megatrust itu ya. Saya nggak ada di PPT saya. Nanti kalau pelatihan
Insya Allah saya bawakan itu ya, sehingga tahu daerah saya mana. Yang jelas menurut IRB itu minimal kuning di Indonesia. Jadi kalau nggak ada itu pasti banjir. Kalau nggak banjir karhutlah. Nggak ada yang bebas sebenarnya. Gitu. Kalau enggak, itu ada kerusuhan-kerusuhan, wabah, dan sebagainya. Kecuali Indonesia nanti jadi negara maju, hebat, begitu ya. Jadi seperti itu. Tapi kita harus nyiapin diri. Kalau kita maju, berarti tuntutan masyarakat lebih tinggi terhadap gizi itu. Lanjut. Lanjut. Sudah ya. Nah, ini rompinya. Identitas kita. Jadi kalau kita bebas pakai baju apa saja, bisa bergantian kok sama teman. Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Persagi. Ya. Dari depan ada benderanya Indonesia, logo Persagi, respon peduli bencana ya. Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Nah, ini rompi kebanggaan kita seperti juga yang saya pakai ini. Apa ini? Ini adalah batik Persagi ya. Jadi itu harus orang bisa lihat gitu bahwa kita ada di situ, kita hadir di masyarakat yang sedang duka. Next lagi. Ini bisa dicontoh dibuat. Nah, ini tim penyusunnya. Saya sendiri, ada Pak Ogi, ada Pak Aji, ada Pak Asep, ada Pak Uti, ada Pak Yusrijal, ada Mas Al-Fatih ini panitia yang memodifikasi buku-bukunya, dan Mbak Amirah ya yang mengisi misalnya ada tulisan salah dan sebagainya gitu ngeditnya. Jadi kita hanya beberapa bulan gitu ya. Bisa lanjut. Rencana tindak lanjut. Saya berharap Indonesia negara rawan bencana, maka setiap DPC kabupaten kota dan DPD provinsi seharusnya punya struktur organisasi departemen gizi bencana. Harusnya punya ya. Jadi misalnya di organisasi itu kalau ada departemen gizi bencananya atau bagian gizi bencananya gitu ya. Di samping gizi apa, jangan lupa gizi bencana ya. Punya buku saku. Jadi jangan lupa buku saku itu pedoman yang praktis. Ya. Ada pelatihan webinar narasumber DPC, DPD, di Persagi, di mana atau di harus dilatih, nggak bisa. Koordinasi, kolaborasi, integrasi itu tidak bisa diajarkan, teori itu tidak bisa. Harus dilatihkan. Karena kompetensi ahli gizi itu bukan hanya knowledge, pengetahuan tidak. Ada praktek, dan attitude ya, sikap. Terutama yang praktis ini harus dilatihkan, maka harus ada pelatihan. Kan dan anggaran banyak nih, teman-teman di Persagi ada iuran ya, anggotanya. Itu bisa mandiri di situ, kalau nggak cukup bisa ke dinas kesehatan masing-masing kabupaten kota maupun provinsi. Selipkan itu di gizi, kasih tahu teman-teman yang duduk di situ. Anggarkan di situ. Mungkin ada turun tuh, ada dekon ya, dana konsentrasi APBN dari pusat, menunya itu ada itu pilihannya, termasuk gizi bencana, isi itu ya. Bisa untuk pelatihan dan macam-macam. Undang itu dari DPP minimal 2 orang, syukur kalau 3-4 orang. Jadi ngelatih praktis keterampilan itu gitu. Itu nggak bisa diajarkan dengan teori-teori saja, nggak bisa. Ya, kayak gini kan teori-teori saja. Jadi nanti prakteknya mengukur lingkar lengan atas ya, kiri atau kanan seperti apa yang benar gitu. Lingkar perut seperti apa. Ya, jadi nyuluh kepada masyarakat tekniknya seperti apa dan sebagainya. Nggak cukup buku saku, harus pelatihan. Jadi kalau nanti terjadi bencana udah tahu bisa ngerjakan sendiri atau timnya sudah siap gitu. Daftar kontak person, nomor HP penanggung jawab gizi bencana dan sebagainya ini kita udah punya WA group ya. Nanti di situ ngobrol, di situ tukar informasi. Termasuk kalau misalnya ada kabupaten ini terkena kayak Cianjur ini, deket-deketnya mana nih? Bisa nggak mobilisasi teman-teman ke sana, bantuin sementara. Provinsinya gimana? Pusatnya akan datang juga misalnya hari apa gitu. Bahwa apa yang kurangnya apa, kebutuhannya apa kan gitu. Di situ nanti surat menyurat melalui WA itu aja, kirim suratnya ke situ, nanti langsung ke ketua umum. Nah, nanti dengan Pak Sekjen dan sebagainya itu nanti insya Allah lebih cepat gitu.
Jadi disitulah fungsinya WA Group itu ya. Bahkan saya pernah itu, saya kan pernah megang jabatan di pusat krisis itu, Kasubdit Pemantauan dan Informasi. Luar biasa itu. 24 jam saya nggak boleh tidur rasanya. Jadi ada pemantauan 24 jam. Jadi setiap ada tamu WHO, misalnya dari Bangladesh, dari mana, dari Amerika, dari Sri Lanka, dari Eropa juga, dari Afrika, ke pusat krisis. Yang saya banggakan itu adalah di bagian informasi. Seperti kalau di Sri Lanka, saya bisa ngomong, negara kamu itu mungkin di Indonesia cuma di Sri Lanka. Tapi di Indonesia dari Sabang Merauke, luar biasa. Waktu itu kan 34 provinsi, sekarang 37 ya, jangan salah ya. Nah, 500 sekian, more than 500 distrik ya, kabupaten kota. Bagaimana saya memanage itu data yang pimpinan 24 jam minta itu? Dari mana saya? Dari WA Group. Saya bikin WA Group-nya. Kita udah punya grup sampai 3 ya. Di WA Group itu. Nah, Mas Al-Fatih membuatnya itu sampai 3, bagus itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini yang penting. Terus lanjut, udah selesai ya? Nah, Sudah, Pak. sebentar. Sebelum saya sudahi, nanti ini prosesnya mau tanya jawab langsung. Iya, Pak. Tanya jawab langsung. Atau nanti diskusi barengan. Tanya jawab langsung, Pak. Oh, tanya jawab langsung. Oke. Oke. Sudah 295 ya pesertanya. Oke, Ya. kami persilakan. Baik. Terima kasih Pak Anang buat materinya. Semoga sekilas menggambarkan tentang bagaimana pentingnya dan peranan ahli gizi saat terjadi kejadian bencana. Baik, saya akan bacakan pertanyaan lewat chat terlebih dahulu ya. Iya. Oke, baik dari Ibu Erni Put. Baik, di Dinas Ketahanan Pangan bagaimana Pak tim Persagi bekerja? Nanti materi akan di-share ya Bu. Silakan Pak Anang. Ya, makasih. Jadi kalau itu kan memang ada nanti di pelatihan saya tunjukkan ya untuk lintas sektor itu seperti apa gitu ya. Itu di bawah apa? Dinas Pertanian kan. Di sana kan di provinsi maupun kabupaten kota kan pasti ada dinas pertanian itu. Nah, maka di sana kita ngubungin kipersen di situ ya kepalanya atau eselon yang di bawahnya. Kalau dia kepalanya eselon 3, maka eselon 4-nya kepala seksinya. Nah, itu waktu prabencana sebaiknya sudah mulai terjadi hubungan. Nah, jadi makanya di situ ada rapat koordinasi ya. Jadi di situ nanti kita bisa ngelihat rapat koordinasi di situ bicarakan masih banyak hal, kebutuhan kita apa gitu dan macam-macam. Jadi koordinasinya seperti itu, rapat koordinasi. Jadi prabencana pun sudah mulai gitu. Saat bencana sudah akrab, tinggal WA-WA-an aja. Gitu. Itu pengalaman di lapangan seperti itu. Jadi jangan nggak bikin grup WA. Jadi setiap kabupaten kota itu harus membuat grup WA. Jadi nanti tukar informasi enak. Nah, jadi waktu bencana sudah tinggal WA-WA-an saja gitu. Nah, bahkan kalau sering rapat koordinasi, maka diundang. Ini kan Persagi itu banyak justru orang-orang yang DPC-DPC-nya itu orang-orang dinas kesehatan ya. Coba deh nanti dikembangkan termasuk LSM, NGO, swasta itu dirangkul lah ya, dirangkul. Bikin WA grupnya, ya WA grupnya. Jadi nanti siapa tahu sebenarnya dinas kesehatan nggak punya, tapi dari LSM, NGO, swasta itu punya gitu. Bibit-bibit, pertanian dan sebagainya. Nah, nggak mungkin itu di DPP ya. Baik, itu Pak. bisanya adalah di DPC. Oke? Oke. Cukup? Baik. Menyambung pertanyaan dari Ibu Erni, lanjut dari Ibu Rizka di Batang, struktur organisasi sebaiknya seperti apa, Pak? Nanti di-share di struktur organisasi pusat ya. Pak Oki mungkin bisa minta tolong Pak Oki sama Mas Al-Fatih nanti bisa di chatting atau di WA group nanti. Nanti bisa jangan diadop 100% ya pusat ya. Ya. Karena kabupaten kota terutama. Kalau mungkin provinsi oke, tapi kalau kabupaten kota kan kapasitasnya beda gitu ya.
Baik. Ini supaya disesuaikan dengan kebutuhan dan dipelajari betul. Masalah kesehatan, terutama masalah gizi. Kalau kita gizi kan gizi ini. Masalah gizi itu apa saja sih di kabupaten Anda? Bencananya apa? Kalau bencana misalnya di situ karhutla, gizinya apa? Kalau di situ banjir, gizinya apa? Kalau erupsi gunung, gizinya apa? Pengungsian model kayak apa? Kan beda-beda nih. Luar biasa variasinya di Indonesia ini, nggak bisa disamakan ya. Jadi dipelajari betul. Makanya harus ada kuncinya pelatihan. Pelatihan. Karena ada mapping nanti, melatih mapping. Ya. Baik. Baik, makasih Pak Anang. Baik, nanti sebenarnya akan di-share di terakhir. Cuman singkatnya adalah di dalam struktur Persagi DPP Persagi sendiri, di Departemen Gizi Bencana itu ada ketua dan ada anggota. Jadi ada 1 ketua dan 5 anggota. Nah, kebetulan kita baru memulai sekarang dengan buku saku ya Pak Anang. Jadi mudah-mudahan ini kita bisa lanjut ke depannya. Nah, yang kedua, yang berikutnya, yang ketiga, dari Ibu Nurayati DPC Klaten, dia share bahwa berbekal pengalaman kami menangani bencana di Merapi, DPC Klaten sudah berapa kali terjun di daerah bencana seperti Lombok, Palu, Semeru, kerjasama kolaborasi dengan Dinas Kesehatan, ID, IB, konsentrasi dalam pendampingan PMBA, penggalangan dana, asesmen kebutuhan dan kondisi lapangan, pembentukan posko MPASI, pelatihan kader, pembuatan ASI, screening status gizi, konseling ibu hamil, ASI, MPASI, gizi balita, pengiriman relawan. Oke, kita apresiasi sekali buat teman-teman Klaten. Memang harusnya emang seperti ini. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan hari ini, itu akan membuka kesempatan buat teman-teman lain untuk melakukan hal yang sama seperti teman Klaten, dan lebih terkoordinasi, lebih tercatat, dan lebih kelihatan bagaimana gerak teman-teman Persagi di lapangan saat terjadi bencana. Baik, terima kasih Bu Nurayati, tetap semangat. Lanjutnya dari Pak Sartono, salam jumpa kembali Mas Anang. Sekedar saran, mohon dilibatkan Poltekkes jurusan gizi dalam RTL Gizi Bencana sebagai penyedia SDM. Silakan Pak Sartono. Ya, nanti kita tampung itu, nanti kita tampung aja Pak. Oke ya. Baik. Terima kasih sarannya. Baik, makasih. Nanti share materi akan di-share. Baik, Pak Manjilala, kalau di gizi D3 gizi sudah ada mata kuliah gizi bencana. Baik, berarti kita bisa masuk ke jalur tersebut ya Pak Anang ya. Ya, jadi teman-teman yang di Poltekkes nanti juga bisa ngundang kita, Departemen Gizi Bencana. Oke. Ya. Jadi nanti kita bisa sharing, bisa kita juga bisa jadi pengajar ya, kuliah tamu atau apa gitu. Kita bersedia kok. Nanti teman-teman di sini cukup banyak dari tim saya, termasuk Pak Oki, Pak Uti, ya rumah sakit pun ada Pak Uti itu ya. Pak Adam, Pak Azi, ya Pak Yusriza di BNPB beliau ya, malah eselon 2 itu direktur beliau ya. Ada lagi Mas Al-Fatih dan Mbak Mirah itu ya. Nanti yang dia sudah kita libatkan sejak awal buat buku saku itu. Jadi nanti kita juga akan latih beliau. Dan nanti orang DPP itu juga teman-teman juga berminat itu ya. Sangat berminat. Artinya apa? Di sini pasukan kita cukup banyak nanti ya. Makasih. Oke. Baik, makasih Pak Anang. Selanjutnya dari Bu Lasmi sama soal gizi bencana di Poltekkes. Bu Erni tadi sudah dijawab ya. Nah dari Aceh, Alfridsyah, Pak Alfridsyah, sebaiknya konsep buku ini dilengkapi dengan format standar asuhan gizi, NCP, pengkajian, diagnosa, intervensi, dan MONEF, lengkap dengan formulirnya, terutama untuk sasaran selompok, sehingga action di lapangan terstandarisasi. Monggo Pak Anang. Ya, buku saku ini memang justru dibuat singkat gitu ya. Kalau semuanya banyak kita masukkan, kan tadi sudah diutarakan bahwa banyak itu buku-buku yang linknya di situ ya. Itu nanti malah bukan buku saku lagi, buku pedoman nanti ya. Jadi buku saku memang kita buat ringkas, teman-teman yang mau mendalami lagi di buku pedoman lagi. Kalau pingin betul-betul terampil,
undang kita untuk pelatihan. Ya, itu jauh lebih bagus gitu ya, jauh lebih bagus ya. Praktisnya sudah dapat, bukan knowledge saja gitu ya. Pak Anang, Terima kasih. boleh nambah itu Silakan, Pak Uti. pertanyaan Silakan, Pak itu. Uti. Itu yang pertanyaan masa NCP. Memang kita rencana ke depannya kan nanti seperti itu, belum sekarang. Bahkan gizi bencana ini nanti akan masuk dalam LSP, lembaga standar profesi kita. Kita akan buat skema kompetensinya. Nah, kalau udah ada skema kompetensi, berarti akan masuk ke NCP. Saya ngerti maksudnya itu. Ya, itu untuk masalah lanjut. Tapi kalau buku saku, betul yang apa yang kata Pak Anang itu. Gitu ya Bapak yang komen tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Uti. Baik, masukannya sangat berarti dan seperti teman-teman nggak sabaran nih Pak untuk undang tim gizi bencana, untuk mengadakan pelatihan, untuk mengadakan tindak lanjut. Ya sebenarnya pelatihan ini sebenarnya kita siapin sebelum Cianjur ya Pak. Iya. Kita Cianjur sehingga kita harus lebih cepat dan lebih gerak lagi. Terima kasih Pak Alfredsyah. Sebentar Pak Uti, sebentar Pak Uti. Ya. Jadi teman-teman kalau nanti pelatihan itu sudah saya sebutkan ya, nggak usah susah nyari anggaran. Dari iuran bisa, dari sponsor bisa, dari APBD dan APBN bisa. APBD ya tentunya dekati dinas kesehatan ya. APBN itu dana-dana dekon yang turun sampai kabupaten kota, sampai provinsi kan banyak juga tuh. Untuk teman-teman di Poltekkes juga bisa kok kita jadi masalah dosen terbang atau apa gitu ya, pengajar terbang gitu, nggak apa-apa ya. Nanti di situ paling tidak ada knowledge dan praktis yang sudah kita turunkan gitu. Baik. Makasih Pak Anang. Dari Pak Abdullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Anang, mewakili Universitas Aisyah Pring Sewu. Mohon dapat dilibatkan setiap kegiatan sosialisasi. Siap, Pak Abdullah. Ya, siap. Nanti Itu Dokter Abdullah itu teman saya di SPAG. Diploma 1 gizi. Iya. Baik. Hebat. Jadi dari D1 dari SPAG bisa sampai S3. Bisa jadi profesor juga kemarin kayak Bu sekarang. Iya. Nah, dari Pak Tapriyadi, Kajur Gizi Puskesmas Malang, beliau menyampaikan bahwa IFOGI sudah mengamanatkan di kurikulum KPT akan ada mata kuliah gizi bencana. Alhamdulillah, puji Tuhan, berarti kita bisa masuk. Lalu mohon link, nanti akan disampaikan linknya. Dari, saya tidak tahu namanya. Mohon maaf kalau gizi bencana, pelayanan komunitas atau masyarakat, kalau NCP, pelayanan perorangan, mungkin perlu aplikatif. Tidak seperti buku NCP yang tebal. Oke. Ya, nanti itu akan disesuaikan. Dari Ibu Karimah, Ima Karimah, jurusan Gizi Tasikmalaya, ada mata kuliah kedaruratan gizi bencana. Alhamdulillah. Dan kita kemarin juga sudah mengundang Pak Aji dari EDPP untuk kuliah tamu beserta simulasi kegiatan gizi dalam tanggap darurat bencana. Baik, teman-teman sudah bergerak. Baik, nanti Fari DPC Mojokerto share nomor kontak Departemen Gizi Bencana untuk share di pengurus kami. Baik, nanti akan di-share di dalam chat ini. Kemudian yang kedua, bentar Pak, oke, itu dari Mojokerto ya? Itu dari Mojokerto. Ya, saya komen dulu ya. Saya dulu besar di Mojokerto. Ya, saya di Mojokerto itu besar di situ. SMA, SMP, SD di situ. Teman-teman di Mojokerto silakan. Saya akan mengutamakan ya untuk dulu karena saya pernah tinggal di situ ya. Jadi silakan. Gizi Mojokerto itu sebenarnya potensinya cukup banyak, bagus. Dan saya tahu itu karena saya pernah hidup di sana. Jadi silakan untuk mengundang kita gitu ya. Kami persilakan, kita siap. Makasih. Baik, makasih Pak Anang. Lalu ada yang sugih Pak. Oh ya. Izin Pak Anang untuk pelatihan gizi bencana mohon segera diadakan mengingat bencana alam biasanya terjadi pada akhir dan awal tahun.
dari Ibu Rizka Kabupaten Batang. Kebetulan saya berdinas di BPBD. Oke. Jadi gini Bu, kami dan tim saya, Pak Anang, Pak Uti, Pak Oki, ya, Pak Aji, Pak Asep dan sebagainya itu udah berusaha untuk ngusulin ke DPP itu. Kebetulan kalau ada Pak Sugeng ya, kita iya aja. Malah justru kita udah siap duluan ini sampai kita alhamdulillah sudah melakukan seperti ini gitu ya. Jadi luar biasa teman-teman ini, tim ini semua sampai Al-Fatih, Al-Fatih ya, Mas Al-Fatih itu juga terlibat sampai kita berusaha untuk mengebu, karena saya tahu memang terutama mulai dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari minimal itu kan musim hujan des-desnya itu ya, banjir dan sebagainya itu pasti itu langganan, yang terutama kontur-kontur Indonesia yang lawan longsor, tambah nanti gempa, itu musim gempa biasanya sama kayak bulan-bulan itu. Saya juga ngerti mungkin lempeng itu bergerak karena air banyak di dalam tanah sehingga lempeng-lempeng itu bergerak ya. Tanahnya ada yang agak kena, yang tadinya keras mengeras, dia kena air jadi dia lempeng itu bergerak. Nanti kita bahas di pelatihan tuh. Dan saya memang sering terlibat di PMKG, narasumber di situ, pelatihan di situ, diskusi. Jadi banyak saya pengalaman di situ ya. Kita bisa lihat di situ nanti. Tapi nggak bisa disampaikan di sini, harus di pelatihan. Baik. Itu Pak Oki. Ya, makasih Pak Anang. Pak, nambah dikit Pak, boleh Pak? Pak Uti. Iya, masalah itu karena ada yang masalah, karena sudah terlanjur disebut masalah buku NCP, jangan tebal-tebal, ya kan? Karena ya kita tahu buku NCP itu tebal sekali. Nah, masalah itu kan masalah nanti kita atur. Bukunya memang tebal, tapi kan bisa ditandai nanti. Yang mana bab-bab yang sesuai korelasi dengan gizi bencana, sehingga kita nggak pusing gitu kan. Tapi nggak usah terpisah bukunya. Jadi bukunya dipisah, khusus kita aja. Nanti suatu saat kita butuh juga yang lain. Karena kasus malnutrisi itu ada di buku itu. Ya, belum tentu ada di gizi bencananya, tapi di gizi yang lainnya. Jadi buku itu utuh, cuma kita tandain yang gizi bencana bab yang mana, lebih teknis. Waktu saat kita butuh yang lain, kasus gizi buruk yang lain, kita buka juga yang itu. Nah, saya mau menekankan buat kita teman-teman, ini penting banget. Nanti ke depan, ini mulai ya, sekarang lagi ditata, kita udah punya konsil gizi. Ya, konsil kesehatan karena ada 12 kalau nggak salah ya. Ada konsil gizi. Ke depan itu yang nama gizi, yang di bawah Persagi kan cuma 2. Dietitian dan nutrisionis. Jadi kita mau masuk kemana tuh? Kalau gizi masyarakat nggak masuk ke kita nanti. Sehingga apa bedanya antara gizi masyarakat, misalnya SKM, programnya fakultas urusan gizi, gizi kesmas, beda dengan S1 nutrisi, nutrisionis. Beda itu. Beda ini mana? Waktu kerja, dietitian dan nutrisionis, dia mesti menggunakan NCP, asuhan gizinya, pakai ADIME. Kalau gizi kesmas nggak perlu. Jadi kalau kita memang di gizi masyarakat, bukan nutrisionis, ngapain kita pakai NCP? Nanti jelas ke depannya. Ini sekedar informasi aja. Jelas kita mau kemana. Jadi kita nanti nggak rebutan. Nggak ada lagi ribut-rebutan. Mana pembagian tugas di bawah udah jelas, clear ke depan. Terima kasih Pak Anang. Ya, makasih Pak Uti. Ya. Makasih Pak Uti. Ya. Satu lagi sebelum kita buka sesi bisa tanya langsung dari Pak Kusnedi DPD Sumbar. Izin saran kiranya dapat difasilitasi DPP untuk MOT, TOT gizi bencana melibatkan DPD Persagi, Dinkes, Poltekkes, pengajar mata kuliah gizi bencana agar kiranya melakukan akselerasi di masing-masing provinsi. Baik, nanti akan dimasukkan di dalam perencanaan Pak Kusnedi. Ya, mohon jikalau masih ada yang mau bertanya, saya buka link pertanyaan secara langsung. 1 atau 2 penanya sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Saya pengen gerak cepat, latihan, jalan, oke. Masih ada yang mau bertanya? Atau langsung aja diskusi umum deh. Oh boleh. Arsyasmi DKI Jaksel, silakan udah resen.
Silakan Ibu atau Bapak Arya Stami. Terima kasih Mas Oki dan Pak Anang paparannya. Nah, saya melihat masih banyak yang bisa dilakukan dulu oleh pusat, DPP Persagi Pusat, karena untuk bisa mentransfer knowledge ke provinsi, ke DPD maupun DPC, biasanya urusan pusat itu juga mempersiapkan peraturan atau pedoman-pedoman tentunya spesifik terkait dengan gizi bencana. Ya, dalam hal ini mungkin juga kita masih perlu mengembangkan pedoman-pedoman praktis bagaimana penanganan gizi bencana, termasuk bagaimana melakukan pemetaan, ya, supaya teman-teman yang di bawah itu dengan pedoman ini saja sudah bisa mampu bekerja seperti itu. Tapi kalau kurang, tentunya mereka bisa konsul lagi ke atas. Kok saya nggak ngerti ini maksudnya apa, dan seterusnya. Kemudian pemetaan. Bagaimana melakukan pemetaan tadi ya, tentunya kan karena apa, kita menimbang lagi Indonesia itu negara yang high risk dengan bencana. Apapun, mau banjir, mau longsor, mau mau gempa, termasuk juga yang tidak yang bukan karena yang karena manusia ya, epidemiologi, endemi, pandemi dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita juga perlu menyiapkan bagaimana melakukan analisis bencana itu. Misalnya kenapa di satu daerah itu terjadi bencana, mereka juga sudah siap daerah mana yang bisa support misalnya untuk bahan makanan secara cepat. Seperti itu. Lumbung-lumbungnya yang mudah dijangkau ada di mana. Seperti itu. Tentu dalam hal ini kita perlu adanya kerjasama dengan lintas sektor pertanian, pangan, dan seterusnya. Kemudian juga bagaimana membuat suatu advokasi terhadap pemerintahnya, pemerintah daerah setempat. Seperti itu, saya rasa kita masih banyak PR di pusat, dan juga bagaimana kalau kita bicara tadi bencana tuh ada pra bencana, pos bencana. Pra bencana, bencana, pos bencana. Sehingga di pra bencana ini harusnya sampai level DPC pun bisa kuat. Apakah sudah perlu MOU sebelum pra bencana? Jangan sampai ketika bencana terjadi geradaban, bingung, nggak ngerti lagi ngapain. Itu masukan saya. Terima kasih. Mohon maaf nggak pakai video. Silahkan. Terima kasih Bu Arya Stami. Monggo Pak Anang. Ya, makasih Bu Arya Stami ya. Ya, betul ya Bu Arya Stami ya. Jadi gini Bu, justru ini kita sudah melangkah lebih banyak. Cuma kita harus berhati-hati. Jadi memang ada yang nggak bisa hanya melalui Zoom seperti ini. Karena ada praktis juga gitu ya, harus pelatihannya. Jadi kita bikin pedoman kan sudah banyak itu dari Direktorat Gizi dulu, yang kita ada Direktorat Gizi itu banyak pedomannya. Dari yang lain-lain juga banyak. Dari tempatnya Pak Uki itu juga banyak ya tentang gizi klinik gitu ya. Nah, kita membuat buku pedoman ini supaya praktis gitu ya. Supaya praktis, nanti konsultasi ke teman-teman yang rumah sakit pedomannya apa saja, ngerujuknya ke sana semua gitu. Kalau gizi masyarakat yang rujuknya pedoman benar gizi masyarakat itu Direktorat Gizi banyak pedomannya. Pedoman gizi bencana aja ada gitu, semuanya ada. Jadi nggak masalah. Tapi yang justru yang dibutuhkan itu pelatihan sebenarnya untuk teman-teman itu. Teman-teman itu juga kuliah D3, S1, S2. Artinya bukan botol kosong dia. Botol kosong. Pinter-pinter mereka. Cara teori. Ilmu gizinya juga ada yang nekunin di gizi klinik, ada yang gizi masyarakat, sampai gizi-gizi teknologi pangan, banyak itu ilmu-ilmu mereka. Nah, tinggal kita bikin lah, termasuk pedoman buku saku ini juga membuat mudah gitu ya. Untuk fasilitasi DPP ya bersama-samalah kita. DPP juga anggarannya juga nggak banyak gitu. Jadi harus ada skala prioritas, nggak bisa seperti departemen, kecuali kita itu departemen gizi bencana, nah yang sifatnya itu seperti kementerian dan lembaga gitu, nah baru itu anggarannya banyak ya.
di spot pemerintah, APBN, APBD dan sebagainya itu ya. Ya kita harus pandai-pandai lah mencari itu anggaran-anggaran itu. Jadi kita gotong royong, DPP bisa sanggupnya seperti apa. Kami sendiri di Departemen Gizi juga nggak bisa memaksakan pengurus DPP, mereka juga punya kas terbatas, punya prioritas ya. Jadi kita harus menunggu ada pimpinannya gitu. Kita harus izin ke pimpinan dan sebagainya. Tentu tanggapan atau cara pandang beliau juga beda sama kita. Begitu contoh-contohnya di provinsi sama seperti itu. Dinas Kesehatan itu punya prioritas. Ketumnya, ketua umumnya, DPD-nya juga punya prioritas. DPC juga sama gitu. Jadi mari kita gotong royong aja sebisanya kita gitu ya. Paling tidak kita udah mulai bergerak. Cita-cita sama kayak Bu Restia Tami. Jadi semua kabupaten kota dan provinsi itu siap dimobilisasi. Jadi kalau Cianjur nih, Cianjur. Kalau dari DPD agak berjam-jam, maka yang dekat Cianjur apa itu? Bogor. Bogor bisa dimobilisasi. Kan gitu. Tinggal di WA Group itu dimobilisasi dulu, nanti baru pusat datang gitu ya. Jadi memang semua jalur akan kita tempuh ya. Termasuk membuat ini WA Group ini ya. Membuat ini pertemuan ini ya. Membuat apa lagi? Buku saku ini dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jangan berhenti, kita bergerak terus ya, bergerak terus tentunya dengan skala prioritas ya. Makasih Pak Oki. Gimana Bu? Ya. Makasih Pak Anang. Baik. Terakhir mungkin dari Ibu atau Bapak Warda Polkester. Iya Pak, betul. Izin jika ada pelatihan nanti untuk gizi bencana, tolong libatkan DPD, Dinkes Kota maupun Provinsi, serta Poltekkes untuk tim OT-nya, mengingat daerah kami juga rawan bencana. Baik, nanti kita terakhir. Pak Oki, sebentar Pak Oki. Jadi kelihatannya ini teman-teman daerah itu mengharapkan anggaran dari DPP ya. Jadi kita gotong royong Pak, nggak bisa dari kita terus gitu ya. Jadi teman-teman di provinsi, kabupaten, kota juga harus bergerak untuk mencari itu. Kan saya gambarkan tadi, anggaran itu bukan hanya iuran dari kita, anggota. Kalau kurang, coba cari sponsor. Daerah Bapak ada nggak kira-kira industri atau apa yang punya corporate social responsibility, CSR? Ya, dana-dana kayak gitu itu harus benar-benar diidentifikasi. Terus nanti di samping sponsor juga, kalau memang susah ya udah deketin ke dinas kesehatannya ya. Biasanya di Gizi KIA, Kespro dan Gizi itu. Nah, di situ coba lihat, anggarkan. Kalau ada dana dekon, anggarkan aja. Panggil narasumber dari kita 2-3 orang ya. 2-3 orang, jangan satu orang. 2-3 orang ya. Karena melatih itu juga capek ya, dan juga kompetensinya kita itu berbeda-beda. Jadi supaya rata gitu. Apalagi nanti kalau minta semua. Nah, kita nanti membagi lama-lama nggak di rumah nanti kita ya. Jadi Senin Selasa siapa misalnya saya dengan Pak Uti, Rebu Kamis Pak Oki dengan Pak Uti, Pak Aji dengan Pak Asep dengan siapa, dan kita putar-putar nanti. Jadi seperti itu. Baik, makasih Pak Anang atas masukan dan sarannya. Ya, kita tidak bersama bergandengan tangan. Bisa kita mulai dari hari ini proses kolaborasi, koordinasi, termasuk identifikasi nanti di rencana tindak lanjut. Ya, ini dapat kabar dari Pak Yusrijal, beliau lagi di Cianjur, jadi dia tidak bisa akses Zoom, sehingga dia melaporkan dia akan tetap pantau dan akan bantu teman-teman DPC, DPD Persagi dimanapun berada. Iya Pak, kebetulan Pak Yusrijal adalah salah satu Deputi 2 ya Pak di BNPB, ahli gizi yang tugas di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi emang levelnya dia sudah punya decision buat memutuskan tentang apa yang harus diperbuat sebagai anggota bencana, tidak hanya sebagai ahli gizi tapi juga peranan yang lain. Dan saya yakin teman-teman yang di BPBD juga sama. Baik. Ada lagi yang disampaikan Pak Anang?
Saya sebelum pikir kita sudah cukup ya. berikutnya. Nggak ada lagi ya pertanyaan. Sehingga nanti teman-teman yang lain, Pak Uti, Pak Azi itu bisa tinggal nambah-nambahin aja diskusi-diskusi seperti apa di lapangan. Silakan kalau mau ada materi. Terima kasih. Baik. Saya mohon diri dulu ya. Jadi saya makasih Pak Anang buat kesempatan waktunya. Ya, mohon diri sebagai narasumber ya. Saya tetap mantau. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan.